Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan soal ujian tengah semester metode numerik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Yusa dengan NPM 2410631170092. Lalu ada teman saya. Dengan saya Dede Firdaus dengan NPM 2410631170065. Dengan saya Muhammad Yosef Maulana dengan NPM 241-063-117-0152. Dan ada satu teman kami yaitu Muhammad Zidane Akbari yang berhalangan hadir. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1 terlebih dahulu. Soalnya adalah mahasiswa membuat sebuah grafik 3 dimensi dan kontur dari tabel yang telah diberikan. Nah, di sini kami menggunakan sebuah aplikasi yaitu Google Colab dengan bantuan Python, Matplotlib, serta library pendukung. Nah, di sini diberikan sebuah data yang diminta yaitu ini data-datanya yang berupa 20 kali 20. Selanjutnya di sini saya menggunakan rumus yaitu rows dan kolom sebagai data shape-nya. Untuk X di sini adalah sebagai kolomnya dan Y sebagai barisnya. Nah, untuk Z-nya itu adalah nilai-nilai dari sebuah data-data di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah figur. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang plot 3D surface ini atau permukaan 3 dimensi ini. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa kita itu membuat sebuah plot pertama di posisi kiri sebagai dari satu baris kali 2 kolom. Nah, di projection ini adalah 3 dimensi yang artinya plotnya ini berupa 3 dimensi. Selanjutnya kita membuat sebuah permukaan 3 dimensi dari data X, Y, Z dan memberi gradasi warna berupa Keycam Iris. Nah, di sini judulnya itu 3D surface plot ya, atau 3 dimensi plot 3 dimensi permukaan 3 dimensi. Nah, di sini labelnya itu untuk X label itu sebagai kolom dan Y label itu sebagai baris dan Z label itu sebagai nilai. Nah, di sini selanjutnya adalah sebuah warna bar yang mana menambahkan sebuah warna di samping grafik 3D. Nah, sini selanjutnya kita akan membahas tentang plot 2D konturnya ini. Untuk yang baris ini dijelaskan bahwa subplot kedua itu ada di posisi kanan yang defaultnya adalah 2 dimensi. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan X, Y, Z dan warna sebagai virage. Untuk judulnya itu kita pakai judul contour plot yang ada di sini. Dan X label sebagai kolom dan Y label sebagai baris. Dan set warna. Nah, di sini kita akan menunjukkan sebuah plotnya. Jika di run akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu 3D surface plot yang seperti sebelumnya telah dibuat di plot 3D surface dan plot 2 dimensi yang sebelumnya dibuat di plot contour 2D. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa datanya itu sebagai berikut. Oke. Selanjutnya di sini teman saya akan menjelaskan untuk soalan yang B dan C. Ya, oke, lanjut. Jadi di B ini kita akan memodifikasi si grafik dan konturnya dengan mendapatkan titik-titik baru tiap jarak 0,5 dengan menggunakan interpolasi bikubik Lagrange. Nah, yang pertama kita masukkan dulu si library Python-nya, lalu kita masukkan lagi si data
aslinya. Nah, lalu di sini kita akan ngeset si koordinat aslinya, yang dimana X itu adalah kolom, Y itu barisnya. Lalu di sini ada bagian koordinat baru dengan interval 0,5, dan di sini kita akan melakukan interpolasi pi kubik Lagrange-nya. Nah, di from SciPy interpolate ini tuh fungsinya untuk memanggil fungsi interpolasi spesifik dari si SciPy-nya. Nah, ini merupakan interpolator yang menghasilkan permukaan mulus yang menyerupai perilaku interpolasi bikubik. Nah, metode ini tuh cocok untuk data yang tidak berada pada grid sempurna, tapi di sini kita bakal pakai untuk si Lagrange-nya. Lalu di sini kita akan membuat titik-titik untuk si interpolasinya. Lalu kita akan melakukan interpolasi Lagrange. Nah, di sini kita masuk ke interpolasi B-spline order 3. Nah, di sini ada B-spline interpolate. Di baris sini kita akan membuat objek si interpolasi B-spline-nya. Lalu kita masuk ke visualisasinya. Nah, yang pertama ini data asli yang sudah ada di atasnya. Kita akan panggil. Lalu ada Lagrange-nya, B-spline-nya, lalu konturnya, Lagrange konturnya. Lalu di sini ada B-spline konturnya, serta kita akan melakukan perbandingan selisihnya. Nah, lalu di sini ada bagian cross section-nya. Nah, di sini dia akan menampilkan perbandingan dari si Lagrange, B-spline, dan data aslinya. Lalu yang terakhir di sini dia akan mencetak statistik perbandingannya. Nah, ketika di run dia akan menampilkan 9 gambar ya. Yang pertama di sini ada data aslinya, lalu interpolasi bikubik Lagrange-nya, serta ada interpolasi B-spline order 3-nya. Ini heatmap-nya. Nah, lalu di sini ada selisih absolutnya. Lalu ini cross section yang dimana itu hasil perbandingan dari Lagrange, B-spline, dan data aslinya. Dan di sini ada hasil perbandingannya lengkap dengan kesimpulannya. Nah, selanjutnya, lalu di sini ada hasil dari analisis perbandingan interpolasi bikubiknya. Di sini data aslinya yaitu 20 kali 20 titik. Lalu ada data interpolasinya yaitu 38 kali 38 titik dengan interval 0,5. Lalu ada statistik Lagrange-nya yaitu minimalnya 85 dan maksimalnya 730,58. Lalu ada min-nya yaitu 440,23 serta STD-nya yaitu 186,15. Lalu ada statistik B-spline-nya, minimal dan minimalnya sama yaitu 85, tapi maksimalnya beda yaitu 730,39. Lalu min-nya ada di 440,16 dan STD-nya ada di 186,30. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya ya. Lanjut, kita akan masuk ke visualisasi peta elevasi dengan teman saya. Oke, lanjut. Kita sekarang ke nomor 2. Yang pertama ini untuk library-nya ada Pandas disingkat PD, ada NumPy disingkat NP, ada Matplotlib, Pplot disingkat PLT. Terus ini adalah tambahan toolkit dari Matplotlib yang kita import secara khusus agar kita bisa membuat plot dalam format 3 dimensi. Di sini ada try digunakan untuk mencoba menjalankan blok kode
jika ada error, program tidak akan langsung berhenti, tapi akan melompat ke blok except. Di sini ada data frame menggunakan pandas atau PD untuk menjalankan fungsi read CSV yang membaca file Volcano CSV. Hasilnya disimpan dalam sebuah variabel bernama data frame. Data frame adalah struktur data utama di pandas. Pada dasarnya adalah sebuah tabel. Terus di sini untuk fungsi original dari data frame tadi kita membuang kolom pertama yang tidak kita perlukan. Terus Pelius kemudian mengubah data frame yang sudah bersih itu menjadi sebuah array NumPy. Kita menamakannya J original, di mana J adalah simbol umum untuk data elevasi atau ketinggian. Di sini kita mencetak pesan konfirmasi ke layar. Terus blok ini dijalankan jika ada dalam blok try terjadi error, file not found error akan memberi pesan error yang jelas kepada pengguna. Terus ini yang shape adalah atribut dari array NumPy untuk mengetahui dimensinya atau jumlah baris, jumlah kolom. Hasilnya kita simpan di variabel sh underscore y dan sh underscore x. Terus ini untuk membuat sebuah array berisi urutan angka untuk sumbu x, mulai dari 0 sampai sejumlah kolom. Terus ini selanjutnya untuk membuat array urutan angka untuk sumbu y, mulai dari 0 sampai sejumlah baris. Ini untuk mesh grid adalah fungsi NumPy yang sangat penting. Ia mengambil array x dan y yang lurus, lalu mengubahnya menjadi dua grid atau metrik koordinat. Ini seperti membuat peta yang berisi semua kemungkinan koordinat x dan y dari data kita. Ini untuk proses random sampling. REPL mengubah metrik menjadi satu baris lurus atau array satu dimensi. Kolom stack menggabungkan array x dan y yang sudah lurus menjadi satu daftar panjang berisi pasang koordinat. Untuk Pelius original, kita juga meratakan metrik elevasi Z menjadi satu daftar nilai yang panjang. Nah, ini untuk n sample menentukan jumlah sampel acak yang ingin kita ambil. Nah, ini untuk random indicate menggunakan fungsi choice dari NumPy untuk memilih 2000 indeks atau posisi acak dari seluruh data yang ada. Terus replace sama dengan false memastikan tidak ada titik yang terpilih dua kali. Untuk fungsi point cloud mengambil pasangan koordinat x dan y berdasarkan indeks acak yang sudah kita pilih. Inilah titik-titik data sampel kita yang tersebar. Terus Pelius cloud mengambil nilai elevasi z yang sesuai dengan titik-titik sampel di atas. Nanti untuk selanjutnya mengimpor fungsi spesifik grid data dari library CCP. CCP adalah library untuk komputasi saintifik dan grid data adalah ahli interpolasi. Nah, selanjutnya ini untuk Z interpolated memanggil fungsi grid data dan memberikan beberapa argumen penting, yaitu points. Ini adalah input koordinat x, y dari data sampel kita yang tersebar. Selanjutnya Pelius, ini adalah input nilai Z dari data sampel kita. XI ini adalah pertanyaan kita. Kita minta grid data untuk mengestimasi nilai di semua koordinat XY yang ada di grid target kita. Selanjutnya metode algoritma yang digunakan kubik dipilih untuk menghasilkan permukaan yang mulus. Hasilnya, sebuah grid Z yang baru dan sudah terisi penuh, kita simpan sebagai Z interpolated. Selanjutnya, visualisasi data dengan matplotlib. Membuat plot 3 dimensi, fig, 3D, membuat sebuah figur atau kanvas kosong untuk plot kita. Selanjutnya menambahkan sebuah subplot ke figur, projection sama dengan 3D, memberitahu matplotlib bahwa kita akan menggambar dalam mode 3 dimensi.
Surup sama dengan AX 3D. Ini adalah perintah utama untuk menggambar plot permukaan 3 dimensi. Kita berikan grid koordinat X dan Y, serta grid elevasi hasil interpolasi. CMap sama dengan Viridis adalah skema warna yang digunakan. Selanjutnya memberi judul pada plot, mengatur sudut pandang kamera agar plot terlihat bagus, menambahkan bar legenda warna di samping plot. Selanjutnya membuat plot kontur 2 dimensi, membuat figur dan subplot baru untuk kedua plot, menggambar plot kontur, membuat kontur yang terisi warna. Level sama dengan 20 menentukan jumlah tingkatan kontur. Menambahkan garis kontur hitam di atas plot berwarna agar lebih jelas. Memberi judul pada plot kontur, memastikan skala sumbu X dan Y sama agar visualnya tidak terdistorsi. Menambahkan legenda warna. Nah, untuk terakhir menampilkan semua plot. Perintah ini akan membuka jendela baru dan menampilkan semua plot yang sudah kita buat. Nah, ini untuk output 3 dimensinya. Sebuah permukaan 3 dimensi yang mulus. Permukaan ini adalah hasil rekonstruksi dari data sampel yang kita interpolasi. Bisa mengklik dan menyeret gambar ini dengan mouse untuk memutarnya dan melihatnya dari berbagai sudut. Sumbu X dan Y ini adalah sumbu horizontal yang mempresentasikan posisi geografis di atas peta. Sumbu Z ini adalah sumbu vertikal yang mempresentasikan elevasi atau ketinggian di setiap titik. Semakin tinggi di sumbu Z, semakin tinggi pula lokasi tersebut di gunung. Warna atau color map, warna pada permukaan bukanlah hiasan semata, ia mewakili ketinggian. Perhatikan legenda warna color bar. Di sebelah kanan warna terang kuning menandakan elevasi paling tinggi, area puncak. Warna gelap atau biru ungu menandakan elevasi paling rendah atau area kaki gunung. Intinya grafik 3 dimensi ini memberikan pemahaman visual yang cepat dan realistis tentang bentuk keseluruhan dari topografi gunung tersebut. Untuk yang peta kontur 2 dimensi ini adalah peta 2 dimensi dari atas. Bayangkan Anda terbang di atas gunung dan melihat lurus ke bawah. Latar belakang berwarna sama seperti plot 3 dimensi tadi. Area berwarna ini menunjukkan rentang ketinggian, kuning untuk puncak, ungu untuk dataran rendah. Garis-garis hitam atau garis kontur ini adalah bagian terpenting. Setiap garis menghubungkan semua titik yang memiliki ketinggian yang sama persis. Keterapan garis, makna dari jarak antar garis sangat penting. Garis yang rapat menandakan area tersebut curam atau terjal, artinya ketinggian berubah drastis dalam jarak yang singkat. Garis yang berjauhan menandakan area tersebut landai atau datar. Ketinggian hanya berubah sedikit dalam jarak yang jauh. Intinya peta kontur ini mungkin tidak serealistis gambar 3 dimensi, tetapi ia memberikan informasi kuantitatif yang lebih presisi tentang tingkat kecuraman atau slope dan bentuk detail dari lereng gunung. Baik, itulah dia penjelasan dari jawaban kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.